Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Perkenalkan teman semua, nama gua Hengki dan pada kali ini gua akan coba sharing ke teman-teman semua adalah 4 hal yang harus teman-teman perhatikan kalau teman-teman semua mau mengadakan sebuah pelatihan secara virtual. Nah, kenapa gua pengen banget sharing ini teman-teman semua? Kenapa? Karena saat ini kita sebagai guru, kita sebagai dosen, kita sebagai pengajar, instruktur ditantang bagaimana mengadakan sebuah pelatihan secara virtual yang tidak membosankan, lebih menarik lagi, lebih kreatif lagi dalam pengadaan sebuah pembelajarannya. Nah, karena ini kita dituntut lebih kreatif lagi. Kenapa? Karena berbeda dengan tatap muka. Kalau tatap muka teman-teman bisa cepat menarik para audiensnya. Kalau secara virtual berbeda. Kita nggak tahu peserta kita atau audiens kita atau murid kita ketika kita setel video ini, kita nggak tahu dia lagi apa, entah dia lagi nonton TV, entah dia lagi di jalan, entah dia lagi main game, kita nggak tahu. Nah, bagaimana agar dia lebih tertuju ke kita, pengen melihat kita terus, pengen benar-benar memperhatikan kita. Nah, biasa 4 hal ini selalu teman-teman lupakan. Nah, izinkan saya teman-teman semua untuk sharing ke teman-teman semua 4 hal ini yang paling penting ketika teman-teman semua mengadakan sebuah pelatihan secara virtual. Yang pertama adalah bahasa. Lagi-lagi bahasa sangat penting ketika teman-teman mengadakan training secara virtual. Tentunya teman-teman semua. Kenapa? Karena bahasa adalah salah satu alat untuk kita menyampaikan informasinya. Seandainya saja bahasa kita terlalu sulit dicerna atau terlalu rumit untuk buat dicerna di otak pada audiens kita, kira-kira mereka apa mau memperhatikan? Tentunya tidak, teman-teman semua. Nah, gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang dimana bisa menarik para audiensnya, biar audiensnya merasa itu tuh gua banget gitu, itu gua banget, sehingga ketika dia merasa itu gua banget atau simpati dia ke teman-teman yang sebagai pengajar adalah sehingga lama-lama dia akan memperhatikan teman-teman semua. Ingat teman-teman semua, gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang sangat simpel, yang benar-benar mengena para audiensnya. Untuk apa? Tadi, untuk menarik simpatinya para audiens teman-teman semua. Kalau teman-teman pesertanya, audiensnya tepatnya, atau peserta trainingnya atau anak muridnya sudah simpati, pengen memperhatikan teman-teman, itu akan lebih membuat lebih mudah para audiens teman-teman semua untuk memahami materi apa yang teman-teman sampaikan. Nah, itu pertama teman-teman semua. Nah, untuk yang kedua adalah teman-teman semua, gunakanlah gestur tubuh teman-teman semua ketika teman-teman semua mengadakan sebuah pelatihan virtual. Apa? Badan teman-teman semua, mata teman-teman semua, tatap muka teman-teman semua, tangan teman-teman, gunakan teman untuk apa? Biar apa? Biar membuat suasana pelatihan itu lebih menarik dan biar membuat para audiens teman-teman semua tertarik buat menonton teman-teman semua. Teman-teman bisa bayangkan ketika teman-teman, atau enggak gini, teman-teman bisa nonton orang bagaimana ketika dia menerang sebuah materi dengan diem aja, yang gerak hanya sebuah mulut doang, begitu membosankan kan teman-teman, begitu jenuh ketika kita seperti itu. Tetapi teman-teman bisa bayangkan kalau kita mengadakan sebuah pelatihan, gerak kita mengekspresikannya, kita membuat itu benar-benar menjadi nyata. Begitu antusiasnya para audiens teman-teman untuk memperhatikan teman-teman ketika teman-teman mengajar. Iya teman-teman semua, mau tatap muka, mau secara virtual, kita harus membuat keadaan itu menjadi suasana yang menjadi lebih baik lagi teman-teman semua. Ekspresi mukanya, wajahnya, kalau kita senang harus senang, kalau kita sedih harus sedih, kalau tangan kita bagaimana membuat itu menjadi membuat itu menjadi wahnya teman-teman semua. Nah, tentu teman-teman semua, kalau teman-teman tidak biasa menggunakan tangan teman-teman semua, teman-teman tidak biasa menggunakan wajah teman-teman semua atau gerak badannya, kalian boleh belajar dulu di depan kaca. Tidak ada paksaan teman-teman semua, tapi ini harus teman-teman lakukan. Biar apa? Biar para audiens teman-teman menarik teman-teman semua, pengen memperhatikan teman-teman semua. Gunakan, belajar di depan kaca, belajar bagaimana menyampaikan, bagaimana body words badan kita ini biar benar-benar enak ketika penyampaiannya. Sehingga apa? Sehingga materi kita benar-benar dapat dicerna oleh para audiens kita, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, itu yang kedua. Nah, untuk yang ketiga teman-teman semua adalah gunakan materi-materi yang simpel, materi yang tidak begitu berat ketika teman-teman menyampaikan semua materinya.
Ingat teman-teman semua, materi slide yang kita buat sangat menentukan bagaimana para audiens kita untuk memperhatikan kita. Kalau materi kita membosankan, materi kita terlalu berat, materi kita warna itu tidak nyaman untuk dilihat, pastinya orang akan jenuh untuk melihat kita, teman-teman semua. Untuk apa? Memperhatikan materi kita. Lagi-lagi kita hanya dihormati buat ditonton aja, tapi tidak diperhatikan oleh banyak orang, teman-teman semua. Nah, tentu teman-teman semua, ketika materi teman-teman sudah sudah dibuat dengan baik, bagaimana membuat atau menilai apakah pelatihan saya berhasil atau tidak, bagaimana teman-teman semua? Teman-teman bisa mengadakan sebuah pretest atau post-test bagaimana sebuah pelatihan itu. Biar apa? Biar para audiens teman-teman semua dapat memperhatikannya dengan benar dan jelas materi tentang teman-teman semua, biar lebih enak di mata ketika orang memandang materi tentang teman-teman semua di layar kacanya, teman-teman semua. Itu yang ketiga, teman-teman semua. Yang keempat, teman-teman semua, ini yang selalu diabaikan oleh ketika kita seorang guru adalah waktu. Waktu sangat penting tentunya, teman-teman semua. Saya sarankan buat teman-teman semua, ketika teman-teman semua mengadakan sebuah pelatihan secara virtual adalah maksimal waktu yang kalau saya boleh sarankan 2 jam saja, teman-teman semua. Kalau lebih gimana? Hati-hati, lebih membosankan, teman-teman semua. Mata kita butuh istirahat. Kenapa? Ini yang kita tantang dan layar kamera HP atau laptop. Itu kalau lebih 2 jam biasanya mata kita udah mulai perih, teman-teman semua. Nah, saran saya adalah gunakan waktu maksimal 2 jam aja. Biar apa? Biar mata kita, di mana para audiens kita, biar lebih fokus, teman-teman semua. Gunakan waktu jangan terlalu sore, teman-teman semua. Kalau saya boleh saran ke teman-teman semua, gunakanlah waktu, mungkin teman-teman bisa gunakan ya jam 10, jam 12, atau lebih enak lagi sebelum makan siang adalah jam setengah 10 sampai setengah 12. Biar apa? Biar para audiens teman-teman semua bisa fokus memperhatikan materi teman-teman semua. Nah, biasanya teman-teman semua, kalau 4 hal ini sudah dilakukan semua oleh para penguru atau seorang guru, pengajar atau struktur, biasanya sudah dapat dipastikan trainingnya akan membuat para audiens yang lebih menarik lagi, teman-teman semua. Nah, kalau gagal, coba lagi, teman-teman semua. Ingat, teman-teman semua, jangan takut gagal ketika teman-teman semua menyampaikan sebuah materi. Jangan takut gagal untuk membuat suasana kita lebih menarik lagi, teman-teman semua, ketika kita mengadakan sebuah pelatihan secara virtual. Teman-teman semua, ingat, saat ini kita dituntut lebih menarik lagi, teman-teman semua. Jadi, belajarlah untuk membuat menjadi training lebih kreatif. Semoga video ini atau sharing saya ini bisa membantu teman-teman semua ketika mengadakan sebuah pelatihan secara virtual. Saya Hengki, terima kasih dan salam sukses buat teman-teman semuanya.